Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Hafid selaku dosen SPI, dan yang terhormat juga teman-teman kelas 1G khusus putra yang saya banggakan. Di sini ada kami akan menerangkan tentang perkembangan intelektual Islam di Indonesia, yang mana ini sebenarnya tugas kemarin gitu ya, soalnya belum sempat. Oke, langsung saja, monggo. Ini ada teman saya, Ustadz Haikal, juga akan menerangkan tentang intelektual Islam di Indonesia. Apa intelektual itu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja nggih. Saya akan menjelaskan tentang intelektual Islam di Indonesia. Dalam sejarah intelektual dapat dilihat bahwa pemikiran atau keberadaan para intelektual Islam itu sangat penting apabila ingin mengetahui corak Islam di Indonesia itu seperti apa. Itu. Jadi pada awalnya, khususnya abad ke-19 juga, intelektual Islam di Indonesia ini masih kabur. Baru setelah abad ke-19 itu dan seterusnya menuai beberapa pemikir-pemikir yang baru, seperti halnya pemikiran tentang agama, politik, ekonomi, filsafat maupun budaya. Menurut Selo Soemarjan, ini ada beberapa tahap-tahap intelektual Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada intelektual Islam pada awal masa Nusantara, dan yang kedua, intelektual Islam di zaman kolonialisme, dan yang ketiga, intelektual Islam di zaman kemerdekaan. Dan yang ini, intelektual Islam di Nusantara, akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Haikal. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya lanjutkan pada masa awal Nusantara. Jadi dalam catatan cerita sejarah ini ada dua teori yang menjadi acuan dalam menelusuri kedatangan Islam di Indonesia, yakni yang pertama, teori pendapat klasik dari para sarjana. Pendapat klasik dari para sarjana antara lain yakni ada Korom dan Van Denberg yang mengutarakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Dan ada pun teori yang kedua, yakni pendapat modern dari para sarjana seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Zainul Arifin Abbas Hamka dan Thomas Arnold, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 atau abad ke-1 Hijriah. Pendapatan kedua ini adalah yang layak untuk membenarkan karena beberapa alasan, yakni yang pertama, ada pernyataan Sayyid Naqub Al-Attas tentang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus ke Kaisar Cina untuk memperkenalkan Islam pada abad ke-7 dan ditemukan oleh pemukim muslim di kantor dan hijrah ke Palembang. Terus pendapat Badriyatin yang menyatakan bahwa para pedagang muslim dari Arab, Persia dan India itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ketika melihat Indonesia itu pada waktu itu masih meliputi kepercayaan animisme dan dinamisme, sekaligus adanya kepercayaan agama-agama impor.
Hindu dan Buddha, maka Islam hadir dalam dinamisi yang cukup variatif dengan melancarkan basis ajaran Islam yang bernuansa sulistik. Dan lahirnya tokoh fenomenal dari Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani, murid Hamzah yang menjadi pelopor arus Islam sulistik dengan mengedepankan gagasan-gagasan filosofis yang metafisis. Terus dari sinilah kemudian muncullah pertentangan antara dua ideologi yang dikenalkan dengan tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Terlepas dari pertengahan hebat yang perlu dicatat dan digagasi bahwa secara periodik Islam sufistik lah yang menjadi simbol dan kreativitas utama tentang arus wacana intelektual Islam di tahap Islamisasi pertama. Ayyumardi Azza juga turut mengonfirmasi bahwa salah satu legendnya paham Islam sufistik di Nusantara karena adanya sinergi seperti similaritas prinsip antara Islam yang bernuansa mistik dan sinkretisme kepercayaan nenek moyang. Terus pada masa kolonialisme yakni titik tolak wacana intelektual pada Islam masa kolonisme ini berdasar pada asumsi ketika Islam mulai berkembang merata dan menampakkan dominasinya di Nusantara, dan pada saat yang sama koloniasi asing juga turut menancapkan dominasinya di Nusantara. Dan Belanda sebagai penguasa melihat bahwa ada potensi pada diri umat Islam Nusantara yang nantinya dapat membahayakan Belanda sebagai penjajahan, terutama pada awal-awal abad ke-20 Masehi, di mana kebijakan dengan administrasi kolonial Belanda telah mencapai butuh konfrontif final di Islam dan Belanda. Terus adapun upaya-upaya pembatasan tersebut secara garis besar tercermin pada kebijakan politik etis Belanda yang memiliki tujuan antara lain, yakni yang pertama untuk mengontrol umat Islam di Nusantara, yang kedua membatasi pelaksanaan ajaran agama bagi umat Islam baik di dalam maupun luar negeri, yang ketiga mengirim seseorang untuk mempelajari agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Terus istilah padri sendiri pada awalnya adalah sebutan khusus yang diberikan oleh Belanda kepada sebuah gerakan pembaharuan puritanis yang dirintis oleh 3 haji, yaitu Haji Muksin, Haji Sumani, dan Haji Ibadang, yang baru datang dari Makkah pada tahun 1803 Masehi. Karakteristik yang paling menonjol dalam kelompok ini adalah luasnya pintu ijtihad sebagaimana kaum modernisme yang mereka, yakni menurut mereka ijtihad mutlak diperlukan dengan alasan dan larangan Nabi bahwa perintah sebagai peristiwa Mu'ad bin Jabal. Oke, barusan sudah dijelaskan tentang intelektual Islam di zaman Nusantara dan juga di zaman kolonialisme. Baik, saya akan lanjutkan tentang intelektual Islam di zaman kemerdekaan setelah kolonialisme.
pada Islam politik hingga Islam kultural. Asumsi dasar yang digunakan dalam menelaah atau mencari wacana intelektual Islam di masa kemerdekaan adalah adanya persinggungan dan pergumulan secara intensif antara Islam dengan kolonialis Jepang pada masa detik-detik revolusi itu hingga pada masa Orde Baru. Dalam pengertian yang lain, pada masa kemerdekaan ini umat Islam tidak lagi disibukkan dengan ideologi Islam, tapi juga diterjunkan oleh pemerintah Jepang tentang politik. Itu pada awal kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan hingga Orde Lama, Jepang telah memberikan ruang kepada umat Islam Indonesia secara bebas untuk mengapresiasikan agamanya. Tidak kalah penting yaitu tentang ideologi Islam. Jepang juga memberikan fasilitas suatu aparatur. Dan disitulah mulainya dan lahirnya organisasi-organisasi juga militer. Yang pertama yaitu Laskar Hizbullah, unit militer bagi pemuda Islam, dan Laskar Sabilillah, organisasi militer bagi ulama. Yang ketiga Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan juga MIAI, Majelis Al-Islami Al-A'la Al-Indonesia. Itu perlu digarisbawahi atau perlu diingat bahwa dengan adanya institusi politik menunjukkan Jepang di satu sisi telah menjajah Indonesia sekaligus memberikan pengaruh yang cukup besar. Jadi Jepang ini tidak hanya menjajah saja, tapi juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia dulu. Institusi yang dibangun juga mengindikasikan tentang hubungan sosial politik yang menguntungkan antara Jepang dan umat Islam. Itu. Lalu, organisasi Masyumi sebagai kekuatan politik yang mampu memainkan perannya sebagai wadah politis didukung oleh Muhammadiyah dan juga NU. Ketika gagal mengendalikan para ulama, Jepang akhirnya beralih pada kelompok nasionalis kemerdekaan yaitu PTUPKI. Partai politik itu dan juga partai politik yang bernama PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia. Dalam tahap ini kemudian tidak jarang timbul perdebatan dan pertarungan ideologi dua kelompok, nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Dan ini pula tampak bagaimana Islam politik beroperasi dengan sangat keras bagaimana pada masa kemerdekaan itu. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan wacana intelektual Islam di Nusantara pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dengan gelombang-gelombang Islamisasi yang dilakukan pada masa ordernya, di masa-masanya secara bertahap, baik dari status mereka sebagai saudagar, sebagai pendatang atau yang lain. Pada awal kedatangannya Islam juga tradisi intelektual masih tampak lemah yang saya jelaskan tadi. Maka pada titik kemajuannya adalah setelahnya adalah muncullah pemikiran Islam yang baru itu dengan corak-coraknya. Wacana intelektual Islam pada masa awal di Nusantara dengan corak intelektual Islam sufistik filosofis yang dilatar belakangi oleh adanya penetrasi antara Islam dan tradisi lokal. Yang kedua, wacana intelektual Islam pada masa kolonialisme dengan corak Islam tradisional versus Islam modern. Dan yang ketiga, wacana intelektual Islam di masa kemerdekaan dengan corak Islam politik hingga Islam kultural. Itu yang bertumpuan oleh negara penjajah yaitu Jepang.
Nah, itulah tadi perkembangan intelektual Islam yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf, kalau kami mohon maaf, saya dan Mas Haikal juga masih belajar. Jadi kurang lebihnya kami juga minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.